Ketika IBC, Indonesia Battery Company, anak usaha berbagai sinergi BUMN, akan membeli perusahaan mobil listrik Jerman, Street Scooter, seharga 170 juta dolar, pikiran manusia normal yang punya hati NKRI garis lucu langsung mikir keras. Ini ada apa? Apa urgensinya? Apa benefitnya buat rakyat? Banyak sudut pandang melihat hal ini sebagai sebuah kejanggalan, namun dipastikan lebih banyak yang tidak paham what's going on. Apa udang di balik batunya? Murni bisnis atau pesanan atau ada agenda pribadi atau memang buat NKRI? Bagaimana mengukurnya? Sebagaimana sejak awal, di dalam video narasi Bosman yang membahas cara cerdas bernegara, maka kita diharapkan memahami how the world work dan who run the world. Bagaimana dunia ini berjalan atau bekerja dan siapa pengendali dunia. Dunia berjalan saat ini kalau dirangkum adalah menjadi dunia kapitalis alias yang punya kapital yang menjalankan dunia ini. Kaum kapitalis elitis ini ada di top 1% piramida kekuasaan dengan negara atau sebuah pemerintahan menjadi salah satu toolsnya mereka selain mendominasi produk dan mereka mendominasi sistem ekonomi. Kita lebih dalam lagi pembahasannya sekarang. Di dalam wilayah Indonesia kita harus memahami how Indonesia work atau cara bekerjanya pemerintahan di Indonesia dan who run Indonesia. Siapa yang menjalankan atau mengendalikan Indonesia. Cara bekerja pemerintahnya. Untuk rakyat untuk golongan atau kelompok untuk partai atau politikus untuk UKM untuk menjadi negara superpower untuk selalu pegang kendali pemerintahan dan jabatan untuk kepentingan asing apapun itu kita harus simpulkan. Lalu siapa yang menjalankannya? Yang paling mempengaruhi kebijakan itu siapa? Yang menentukan arah pemerintahan dan jalannya negara itu siapa? Yang mengarsiteki bangunan bernegara itu siapa? Sistem negara atau individu atau kelompokkah yang menjalankannya? Pakai strategi meritokrasi di mana yang menjabat adalah hanya orang berprestasi, atau pakai nepotisme atau kolusi kelompok serta kepentingan keluarga yang menjalankan pemerintahannya saat ini. Kita renungkan kembali dua pertanyaan di awal. Siapa yang menjalankan Indonesia dan bagaimana kerjanya? Sudah bisa kita jawabkah? Kita melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu survival of the nation dan nation interest Indonesia saat ini. Apakah akan membuat Indonesia menjadi negara superpower? Apakah membuat Indonesia menjadi berdaulat? Indonesia daulat pangan artinya Indonesia swadaya pangan tidak impor. Daulat energi artinya Indonesia swadaya sumber energi dan tidak impor. Indonesia daulat maritim artinya wilayah laut Indonesia dikuasai penuh kemanfaatannya untuk Indonesia, baik jalur maritimnya yang dipakai asing dipajaki dan laut 100% oleh Indonesia untuk Indonesia 100% hasilnya. Indonesia berdaulat keuangan alias memiliki cukup dana untuk membangun negara tanpa pinjaman. Indonesia daulat kesehatan, Indonesia swadaya sumber kesehatan dan pengobatan. Indonesia berdaulat teknologi, berdaulat pertahanan dan keamanan. Sudah mencapaikah itu semua kedaulatan itu? Apakah selama ini kedaulatan semua sudah tercapai atau semuanya masih ada unsur asing, masih ada unsur impor dan masih ada unsur hutang? Apa kerja kalian 7 tahun ini sih? Apa kerja kalian 20 tahun terakhir ini sih? Mengapa masih hutang? Mengapa masih impor? Mengapa sumber daya alam masih dikeduk pakai asing? Lalu kalian minta 20 tahun ke depan masih calon-calon yang ada adalah yang dari kelompok kalian. Semua kandidat rasanya belum mewakili Indonesia berdaulat, Indonesia menang, Indonesia superpower, Indonesia global player. Belum. Aduh, maaf melenceng sedikit ke politik. Oke, kita kembali ke topik. BUMN mengapa menjadi oligarki sih? Ini yang huran Indonesia arahnya kok ke arah kepentingan kelompok, dan how Indonesia work makin jelas arahnya bukan untuk rakyat. Duh, kok yang di pucuk tertinggi nggak ngeh juga sih? Arah kapal melenceng jauh dari tujuan keadilan sosial untuk rakyat. Hilang nih sila kelima dari Pancasila jadinya.